Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muti'ina jazilal ujur wa kammala ad-diyafata fi yawmil 'idi li'umumil mu'minina bi sa'yihimul mashkur. Fa subhana man harrama shawmahu wa awjaba fitrahu wa hadzara fihi minal ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul afuwul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibus syakur sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wasbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Monggo kita sami-sami ningkataken takwa dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten namung tiang takwa ingkang badhe wilujeng, ateges selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Yang dimaksud dengan takwa inggih menika imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alunan takbir dan tahmid menggema dan terus bersahutan sebagai bentuk ekspresi rasa syukur dan kemenangan. Kemenangan iman atas hawa nafsu yang cenderung melahirkan perilaku keji dan tercela, seperti sifat amarah, sombong, dendam kesumat, bakhil, tamak, iri, riya, dengki, dan lain sebagainya. Bulan suci Ramadan telah melatih kita dengan segala rangkaian amaliyah terpuji dan mulia dalam kerangka iman yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pancaran rona wajah yang bahagia, yang penuh keimanan dan kesyahduan menyelimuti kaum muslimin sembari bertakbir membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Meskipun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Walaupun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tetapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh keberkahan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali merasakan kenikmatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Banyak sekali hikmah, pelajaran, dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini. Di antaranya, kita diingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia disebabkan virus ini.
Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya sendiri. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia semua pasti akan mati. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkannya barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang yang muda dan sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang yang tua dan sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi suatu musibah sesuai dengan tuntunan syariah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama manusia. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Adanya pandemi hendaknya tidaklah menghalangi kita untuk tetap menjaga silaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik seperti saat ini, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring atau online. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik. Akan tetapi, jarak sosial jangan sampai renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan dengan kuat-kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imit ta'am wa afshish salam wa silil arham wa qum bil laili wan nasu niyam tadkhulil jannata bisalam." Berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan salat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan jiwa yang fitri, setelah ditempa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, marilah kita pegang erat-erat 3 hal berikut ini agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita. Yakni yang pertama, marilah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar. Istighfar akan mensucikan diri kita, akan mendekatkan kita kepada Allah dan menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian yang kedua, beriman dan berhusnuzan pada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk untuk menghadapi berbagai macam musibah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Jika kita tanam sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat kelak. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita buka lembaran baru yang masih putih, dan kita tutup halaman yang lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Seraya mengucapkan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ja'alana Allahu minal aidina wal faizin wa adkhalana fi ibadihi as-solihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.